Di dalam konsep arkana mayor, kita di psikologi itu lebih mengenal tentang pola arketip. Pola arketip sudah kita bahas sebelumnya. Apa itu arketip? Tetapi akan saya lebih jelaskan adalah di dalam arkana mayor, pola-pola arketip sangat dekat ya, dalam hubungan-hubungan yang ada. Dan itu dicetuskan oleh Gustav Jung. Apa sih sekali itu arketip? Merupakan komponen struktural dari ketidaksadaran kolektif dan suatu bentuk pikiran universal yang mengandung emosi yang besar. Bentuk pikiran ini menciptakan gambaran atau visi-visi yang dalam kehidupan sadar normal berkaitan dengan aspek tertentu, dengan situasi tertentu, dan kecenderungan ini terpola sehingga mengalami hal-hal tertentu dengan cara yang tertentu pula. Spesifik ya. Nah, arketip yang tertanam dalam pikiran bawah sadar adalah bagian pikiran yang bebas dari kesadaran. Nah, apa saja sih yang ada di dalam arketip di arkana mayor? Pertama, kita mengenal apa yang kita sebut dengan kartu si Dungu. Seperti yang kita pahami dalam permainan kartu tarot, yang penting bagi kita adalah mencoba untuk menginterpretasikan berbagai simbol-simbol gambar yang ada. Baik, kita lihat ada kartu si Dungu. Si Dungu ini adalah sebuah arketip child, yaitu pola dasar cinta tanpa syarat. Sebuah fase akan kebebasan, pengembaraan, semangat, pola jiwa anak kecil, serta memberikan sepenuhnya dalam kepercayaan total. Nah, saya sering memulai dengan sebuah kalimat ketika ada orang yang mengambil atau mewakili kartu si Dungu. Oke, apa sih yang kamu lihat dari kartu si Dungu? Dia cerita, Dungu itu adalah sebuah karakter tentang kepolosan, tentang kejujuran, tentang ya kebodohan. Walaupun dia sesungguhnya sedang berperan menjadi seorang bodoh. Ya mungkin si Dungu itu cenderung interpretasinya agak sedikit gila, menuruti kata hati, menghasut, masa bodoh, dimanfaatkan dan dicundang misalnya. Itu adalah simbol dari si Dungu. Nah, artinya apa? Artinya kepolosan, kejujuran, kebodohan itu adalah sebuah kalimat yang menginterpretasikan dari gambar si Dungu. Kemudian di dalam arkana mayor kita juga mengenal kartu pesulap. Kartu pesulap itu diambil dari arketipnya trik, sebuah ilusi dan realitas. Sebuah fase yang membantu untuk menginterpretasikan situasi dengan benar, tidak takut akan penampilan, dia membawa kecerdasan kreatif yang menyebabkan pergeseran dalam kesadaran sehingga dapat melihat mana yang benar dan mana yang palsu. Itu adalah sosok dari seorang pesulap. Dari sosok pesulap ini, kita bisa mengartikan menjadi sebuah simbol tentang keahlian, hal-hal yang kemustahilan, kekuasaan, dan yang penting dia adalah strategi, ahli strategi. Dia bisa membuat sesuatu yang ada menjadi tiada, tiada menjadi ada, dan seterusnya, dan seterusnya. Artinya dia sedang berperan menjadi seorang ahli strategi. Berjiwa seni, diplomasi, dia menyembunyikan sesuatu agar orang tidak boleh tahu. Dan seorang pesulap juga penuh dengan percaya diri. Dia juga mempunyai kreativitas dan kadang dia menutupi keadaan dirinya. Ini simbol-simbol dari pesulap. Kemudian yang berikutnya kita juga mengenal kartu yang kedua. Gambarnya memang yang kedua. Tulisannya di ujung di atas ini adalah yang kedua. Yang kita sebut dengan pendeta agung wanita. Nah, pendeta agung wanita ini adalah kata lain dari Isis, dari The High Priestess, ya, dari Persephone, ya, diambil dari arketip anima. Apa sih anima? Anima adalah elemen perempuan sadar laki-laki, sebuah pola jembatan atau saluran antara sifat, perilaku, dan hubungan manusia rendah dengan kekuasaan yang lebih tinggi yang membawa akan wawasan kebijaksanaan. Artinya begini,
pendeta agung wanita. Pendeta adalah seorang yang memiliki kedekatan dengan alam semesta, dengan Tuhannya, dengan yang di atas. Dan wanita itu adalah jiwa feminin, agung itu adalah kekuatan yang ada yang melebihi dari kekuatan yang ada dalam dirinya, yang melebihi dari manusia. Dan dari dasar inilah, ketika pendeta agung wanita itu bisa kita simpulkan menjadi intuisi, feel, karena dia bermain rasa, kreatif ya, karena dia memiliki sebuah cara, pertimbangan, misteri juga bisa kita katakan. Dia berbicara tentang kearifan, kemudian dia bicara tentang pengertian, dan yang paling penting adalah bicara tentang hubungan-hubungan keilahian atau hubungan-hubungan spiritual. Nah, di dalam buku-buku yang selanjutnya, ya, ini bisa kita artikan misalnya kenapa pilarnya harus merah dan putih, kenapa ada buku, kenapa ada bulan sabit, ada kode-kode bahasa Jawa dan sebagainya, itu nanti kita artikan. Tetapi fokus kita kali ini adalah simbol-simbol yang ada pada kartu yang disesuaikan dengan judulnya. Ya. Oke, itu kartu yang ketiga di dalam Arkana Mayor. Kemudian kartu yang berikutnya kita sebut dengan simbol ratu. Tahu ratu ya? Ratu itu ya seorang wanita, ya jelas masih wanita, dia penampil raja, dia cantik, dia adalah ibu pertiwi, dia adalah subur, dia punya potensi, dan seterusnya. Nah, ratu ini merupakan arketip the mother, arketip ibu, atau bisa juga disebut dengan kelimpahan kekuasaan untuk membuat yang dan menarik cinta, keindahan, harmoni, serta kemampuan materi. Dia melalutkan rasa ketidaknyamanan, keterbatasan, persisian internal, masalah seksual, dan karir, dan sebagainya. Artinya, secara umum, simbol dari ratu di dalam tingkatan dasar untuk belajar tentang Tarot Nusantara, yaitulah simbol tentang alam, tentang kesuburan, tentang aktif, tentang pertumbuhan, subur, daya tarik, maju, produktif. Ya. Ini adalah simbol-simbol yang ada dari kartu tarot yang kita lihat secara sepintas. Kemudian yang berikutnya, raja. Oke. Ketika misalnya kartu raja itu didapatkan dari permainan tarot, kemudian dan itu diletakkan dalam sebuah konsep arketip, maka saya bilang, raja itu menurutmu apa? Raja itu adalah seorang pemimpin, seorang yang arif, dan sebagainya. Maka dari kalimat itu, raja atau the emperor, kaisar, Zeus atau Osiris, yaitu adalah mengambil arketip dari the father atau hero atau power. Dia bekerja dengan ratu dalam membawa pikiran keilahian ke dalam manifestasi kehidupan manusianya. Dia mengendalikan pusaran energi melalui kekuatan dengan bertemunya kesadaran jiwa jika tidak terhalang oleh proyeksi ego. Hal positifnya adalah raja itu penuh dengan semangat, vitalitas, ketegasan yang kuat, dan bergantung pada kehendak Tuhan. Simbol dari raja ini adalah maskulin, derajat, prestasi, pengaruh, tanpa kompromi, otoritas, kekuasaan. Ya, barangkali kalau dari segi karakternya ya dia bisa egois, tidak mau tahu. Kemudian dia seorang yang memiliki kekuasaan melebihi dari keterbatasan manusia itu sendiri, dan ya itulah yang kita gambar tentang sosok seorang raja. Ego terutama ya. Kemudian berikutnya kita juga mengenal dengan kartu ahli tafsir agama. Ahli tafsir agama ini adalah bercerita tentang diambil dari arketip the wise old man atau pola dasar kerohanian. Kesepahaman ini merupakan energi kompetitif di dalamnya memiliki kekuatan keilahian dengan menciptakan getaran pemahaman baru yang lebih tinggi. Pola ini memiliki pemahaman yang mendalam bahwa manusia adalah pencipta dunianya sendiri dan juga merupakan guru yang memiliki visi-visi moral
dan nilai-nilai tradisional serta bertekad untuk mempertahankan tradisi religius dan budaya. Ringkas kata begitu. Gambar ini lebih jelasnya ketika kita melihat seorang kiai, seorang ajengan, atau seorang pemimpin ordo, atau seorang pemimpin keagamaan. Ini adalah raja, ini adalah ahli tafsir agamanya, ini ada murid-muridnya, ya dia sedang bersembah. Jadi konsep dari tafsir agama ini seperti kita melihat seorang guru spiritual, kira-kira begitu ya. Nah, simbol dari gambar ini adalah tentang bimbingan seorang guru, dia punya ksatria, kesucian, penghambaan, murah hati, berbudi, religius, pencerahan, dan persekutuan. Nah, yang berikutnya adalah di Arkana Mayor kita juga akan mendapatkan kartu ke-6, ya, kartu 6, pecinta, the lover. Ini adalah archetype tentang animus, unsur laki-laki dalam perempuan atau sebaliknya, atau hubungan cinta. Ini merupakan kekuatan hidup yang saling bertentangan antara maskulin dan feminin, yang terikat bersama, tetapi saling terikat satu sama lain dalam sebuah kekuatan khusus. Hal ini merupakan tanggung jawab untuk membuat pilihan yang menggambarkan dualisme tersatu. Pola kekuatan ini menyatakan harmonisasi hubungan dan memperdalam kesadaran pada Tuhan dan berusaha untuk membuktikan kebenaran hanya ada satu hubungan, yaitu kesadaran. Dan ini petunjuk dan restu dari kekayaan. Intinya adalah gambar ini adalah sebuah konsep tentang pertemuan atau kesepakatan atau hasrat cinta dari laki-laki dan perempuan. Nah, kira-kira begitu ya. Kalau kita pernah merasakan jatuh cinta, ya kurang lebih kita bisa menggambarkan lah kira-kira cinta itu apa yang dalam muncul dalam kita. Apa perasaan kita ketika kita sedang jatuh cinta dan seterusnya. Simbol dari kekasih, terikat namun bisa bertentangan. Cinta itu bisa menjadi simbol tentang daya tarik, hasrat, bisa juga tentang libido, kelosan, kedamaian, keselarasan, walaupun itu bertentangan sekalipun. Itu karakter dari simbol-simbol yang ada dalam kartu pecinta. Kemudian yang berikutnya kita juga mengenal kartu yang ke-7, yaitu tentang kereta perang. Mari kita lihat sekarang ada seorang di atas kereta. Dia sedang mengendalikan dua kuda yang berbeda, satu warna hitam, satu warna putih, di tengah peperangan. Nah, gambar ini kita bisa bayangkan bahwa orang ini sedang mengendalikan dua arah kuda yang berbeda. Kalau diri kita berada pada posisi sedang mengarahkan tujuan hidup kita, maka yang terjadi dalam diri kita adalah konflik, perselisihan, kebatilan. Nah, bagaimana kita punya kemampuan untuk bisa mengendalikan dua arah kuda yang ada, itu tergantung bagaimana kemampuan kita untuk mengendalikannya. Nah, kereta perang ini diambil dari archetype warrior. Pola dasar sebuah kemenangan yang mengarahkan pada tujuan tertentu dan melakukan sebuah perlawanan untuk menghindari masalah sebelum muncul. Dalam pola ini mempunyai kemiripan dengan pola sikap keuletan, kegigihan, keberanian. Namun di sisi lain, dia juga bisa menjadikan sebuah kesulitan dan tantangan dan perselisihan. Yang kita maksud dengan perselisihan itu adalah kemampuan kita untuk mampu mengendalikan dua kuda yang berbeda, maka konflik itu muncul dalam diri kita. Kerja keras, kemenangan, ambisi, kemalangan, perselisihan, kesulitan, dan tantangan. Ini simbol dari kereta perang. Kemudian yang berikutnya adalah tentang kekuatan di posisi ke-8. Oke, kita lihat ada singa. Ya, interpretasi dari singa itu bisa macam-macam. Bisa raja hutan, singa. Kalau kita ketemu binatang singa itu takut, khawatir, takut dimakan dan sebagainya. Nah, konsep kekuatan di sini dimunculkan lewat hadirnya seorang perempuan. Logika kita akan berkembang ketika pasti sangat memungkinkan ketika singa yang dia anggap itu
puas bisa kita dijinakan dengan cara penuh dengan kesabaran, penuh dengan cinta kasih, seperti yang kita lihat dalam gambar ini. Itulah kekuatan kita untuk menundukkan sang singa. Ini adalah arketip dari endurance, pola dasar kekuatan batin yang merupakan sintesis energi feminin dan maskulin, karena aspek kekuatan yang menyatu menjadi satu kekuatan tertentu, yaitu pasif dan aktif. Pola dasar ini membawa sebuah perubahan antusiasme, kepercayaan diri, inspirasi, vitalitas. Simbol singa merupakan ego yang harus dikontrol dengan munculnya tentang kesadaran batin dan atau kesadaran rohani. Dengan demikian, simbol dari kekuatan adalah tentang penentuan, kekuatan, tindakan, konsisten, ketabahan, keberanian, dan keseimbangan. Yang berikutnya adalah di posisi ke-9 dalam tebaran kartu Arkana Mayor. Dan kita gunakan kali ini adalah kartu Tarot Nusantara, yaitu tentang petapa. Seorang kakek-kakek berdiri di atas lautan, memegang lentera, kemudian dia berjalan tanpa tujuan arah kemana dia harus berjalan, ya. Sehingga ini membuka sebuah interpretasi bahwa kakek ini seorang petapa yang sedang mencari jalan, mencari petunjuk, mencari kebijaksanaan dan seterusnya. Maka ketika kartu ini muncul, ini adalah sebuah arketip sama dengan kartu sebelumnya, The Wise Old Man. Pola ini adalah sebuah pencarian akan kebenaran menuju pencerahan. Manusia berjuang untuk bersatu dan harmonisasi, tujuannya adalah untuk membantu melihat jalan berdasarkan ilusi kita, konflik kita dan juga konflik yang akan menjadi ketakutan dan kebingungan yang timbul dari kebutaan hukum dari sebab akibat kita yang terdahulu. Nah, pola ini hampir mirip dengan kehidupan atau ahli tafsir agama sebelumnya, namun sedikit berbeda dengan manifestasikan tujuan pencaharian. Kartu ahli tafsir agama lebih condong pada kekuatan ilahi dengan cara-cara yang khusus berdasarkan kebiasaan dan adat-adat sekelompok. Sedangkan sang petapa lebih pada mensinergikan kekuatan alam dengan pemahaman individu dan membawa cahaya kearifan sebagai sebuah tanda bagi orang lain untuk mengikutinya. Dengan demikian, simbol dari gambar petapa ini yaitu tentang kebijaksanaan, tentang ketika saya melakukan perjalanan spiritual. Kadang-kadang perjalanan spiritual saya dianggap irasional. Dari mana irasionalnya? Dari gambar ketika si petapa ini berdiri di atas air, kan gak usah akal ya, tidak ada orang bisa berdiri di atas air kan? Dan dia mencari perlindungan dan wawasan. Oke, yang berikutnya adalah roda takdir, sostromagian atau roda perputaran roda kehidupan. Ini diambil dari arketip Fate and Destiny. Ini merupakan sebuah dasar siklus dan polusi hidup yang dimulainya dengan adanya kontraksi dan ekspansi pada siklus berikutnya, di mana pada akhirnya kita kembali pada titik semula untuk membentuk pola yang baru. Mungkin saya ingin menjelaskan bahwa kehidupan manusia itu berputar. Kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Mungkin hari ini kita sedang sedih, tapi yakinkan besok kita menjadi bahagia. Atau sebaliknya, ketika kita hari ini sedang berbahagia, jangan lupa loh besok bisa kita menjadi sedih. Dan selalu akan begitu karakter manusia. Dengan demikian, roda takdir itu adalah merupakan sebuah simbol tentang perubahan, bergerak dalam lingkaran, nasib, perjalanan hidup, dan konsisten. Yang berikutnya di dalam Arkana Mayor kita juga menemukan kartu keadilan. Kartu keadilan itu adalah merupakan arketip dari keseimbangan hidup dengan sukacita. Ada sebuah cerita bahwa Dewa Athena Yunani pernah mengatakan bahwa perintah Tuhan hanya dapat dicapai untuk melalui penghancuran atas gangguan diri sendiri.
Dia telah menginspirasi suatu pelayanan tanpa pamrih untuk mencapai sebuah kebahagiaan, menjaga keseimbangan dan keadilan atas hidup dalam integritas. Atau dalam bahasa umumnya adalah setiap orang pasti mengalami ketidakadilan dalam hidup. Pasti. Setiap orang pasti ingin mendapatkan keadilan untuk hidupnya. Maka simbol ini kita bisa artikan menjadi hasil akhir keadilan, bicara tentang moralitas, bicara tentang kejujuran, bicara tentang keadilan dan keterbukaan. Yang berikutnya, ini adalah kartu tentang konsep kematian. Oke, ada yang kelewat ya, bentar ya. Baik, tapi kita akan lewat dulu langsung 13. Tentang kematian, fase atau kelahiran kembali. Kartu ini bukan berarti bicara tentang saya akan mati, tetapi kartu ini bicara tentang bahwa ketika kita dalam kematian, ada sebuah fase baru untuk bisa bangkit kembali. Atau dalam bahasa lainnya, kematian di sini adalah bisa kita artikan bahwa pikiran kita tidak bisa punya ide, pikiran kita sedang cuper, pikiran kita sedang tidak ada sesuatu hal yang mendapatkan ide baru. Itu bisa juga kita akan kematian, bukan berarti kemudian saya akan mati, ya semua pasti akan mati ya. Ini adalah fase pola tatanan transisi, menghapus segala yang tidak dapat bertahan hidup, menggambarkan konsep kebalikan penyelesaian satu bab kehidupan dan mulai menarik sebuah cerita baru. Kematian di sini merupakan perubahan, transisi, niat, pembaruan, jenuh, kelahiran kembali, tantangan, dan satu permulaan. Oke, kita kembali lagi tadi dari ke 11 sampai 13, sekarang kita kembali lagi. Kartu sebelumnya itu tentang laki-laki yang digantung. Ini ada gambar, kakinya di atas, diikat, kepalanya di bawah. Konsep ini adalah konsep tentang seorang laki-laki yang digantung dengan penuh pengorbanan, tetapi ikhlas, karena gambarnya sedang tersinggung. Ada nggak ya orang yang kayak begini ya, sudah disiksa tapi mau tersinggung, mau ikhlas menerima cobaan. Oke. The Hanging Man, laki-laki gantung, arketip dari sacrifice. Ini merupakan sebuah pola tentang keikhlasan, pengorbanan, dan gairah untuk sementara waktu, mengetahui bahwa hal yang lebih baik bisa terjadi sebagai hasilnya. Dia adalah sosok yang mengorbankan satu kehidupan, waktu, dan masa untuk dihargai dengan yang lain. Dengan demikian, laki-laki digantung ini mempunyai sebuah simbol tentang keperluan suatu pengorbanan. Tapi ikhlas, katanya, dibutuhkan sebuah perjuangan, transisi, dan harga diri. Kartu ini bicara tentang sampai sejauh mana kita punya keikhlasan untuk berkorban. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah kartu kesederhanaan. Ini diambil dari arketip The Union of the Opposite. Adalah sebuah arketip tentang keseimbangan. Bahwa sesungguhnya manusia itu pernah atau sering mendapatkan ketidakseimbangan dalam hidup. Kartu ini bicara tentang keselarasan hubungan antar manusia dan kasih pada Tuhan. Konsep ini menunjukkan tentang modernisasi yang dapat berfungsi sebagai jembatan untuk kesempurnaan. Dengan demikian, simbol dari kesederhanaan ini adalah tentang modernisasi, rukun, sederhana, sabar, realistis, kompromi, dan keseimbangan. Dengan demikian, kesederhanaan dibutuhkan ketika pikiran kita telah menjangkau sesuatu yang melebihi batas kemampuan kita. Maka dibutuhkanlah kesederhanaan kita dalam berpikir. Itu contoh kecil. Yang berikutnya adalah setan. Setan ini saya mengambil, di dalam Tarot Nusantara, saya mengambil setan dengan manifestasi yang saya ambil dari mitos atau cerita dari Bali, yaitu leak. Ini gambarnya leak. Atau trickster, atau sexual energy, atau shadow, bayangan. Yaitu sisi gelap bayangan dari keberadaan manusia. Setiap manusia pasti memiliki sisi gelap dalam kehidupannya. Dan sikap materialistis yang memberikan gambaran bagaimana hidup berasa di bumi, tapi kepala di surga.
Nah, peran manusia adalah untuk memiliki segala sesuatu tanpa memiliki apa-apa. Pola ini juga menjadi pelindung yang terus-menerus memonitor dan mengukur pertumbuhan kesadaran, dan kita perlu memberikan sikap kehati-hatian dan kebijaksanaan ke dalam pikiran kita. Maka Ratu Setan ini menjadi simbol tentang terjebak, jahat, malapetaka, kacau, kekerasan, dan pengaruh negatif. Nah, ini setan adalah pengaruh. Dengan demikian, ketika pengaruh itu datangnya dari luar, dan itu mempengaruhi karakter kita. Bukan kitanya yang setan. Karena setan itu berada pada pengaruh-pengaruh yang datang dari luar, yang bisa menyebab diri kita. Kemudian yang berikutnya, kita lihat menara. Ini ada gambar menara. Kemudian ada badai, ada petir, ada hujan. Kemudian kira-kira interpretasi kita akan sangat jelas ketika menara itu digambarkan ada di atas. Wah, ini menara ini sedang diuji. Nah, dengan demikian menara itu adalah arketyp chaos, adalah sebuah kekuatan yang terpendam sementara berbagai atribut mencoba untuk mempengaruhi eksistensi kekuatan yang ada. Dan hal ini dapat mengguncang eksistensi dari prinsip-prinsip kehidupan. Dengan demikian, simbol dari Ratu Menara ini adalah tentang perubahan yang tidak diinginkan. Bicara tentang bahwa menara ini sedang digoda. Menara ini sedang menderita kesusahan, bencana, kejutan, keruntuhan. Ini konsep dari simbol-simbol yang ada dalam Ratu Menara. Kemudian yang berikutnya adalah bintang. Bintang sama-sama kita tahu adalah arketyp dari the star, sebuah cahaya bersinar dalam kegelapan. Seperti Dewi Malam. Dia adalah penyemangat dan penawar harapan. Dia juga menjadikan inspirasi dan bimbingan. Dengan demikian, bintang ini berarti harapan, semangat, sukses, kebenaran, keabadian, dan kemunculan. Apakah kita bisa mencapai harapan seperti bintang? Oh, bisa. Asal kita memiliki kekuatan, kita memiliki ketegasan untuk berdiri di atas satu kaki, seperti yang ada di gambar ini. Baik, yang berikutnya adalah bulan di kartu ke-18. Bulan ini adalah sebuah cermin atau bayangan dari pantulan matahari dan juga simbol dari pikiran bawah sadar. Dari posisi bulan yang bergantung di gelapnya langit merupakan sebuah rahasia dan misteri yang mungkin saja tidak dimengerti dan diakui misteri yang mungkin saja tidak dimengerti dan diakui atau sama halnya dengan kesadaran yang tidak diikuti bawah sadar atau sebaliknya. Hal ini memungkinkan sebuah efek kegundahan dalam kepribadian kita. Dengan demikian, simbol dari gambar yang ada ini adalah bicara tentang emosi yang karena dia berada pada pikiran bawah sadar. Rongrongan karena ada anjing, ada serigala, ada ketam itu mencoba untuk merongrong si bulan. Di kita simbol ini juga bicara tentang risiko, masalah, bahaya yang tersembunyi, kebohongan, dan kekejaman. Yang berikutnya adalah matahari. Ya, matahari adalah kata lain dari sumber inspirasi, harapan. Diambil dari arketyp sun, adalah simbol kesadaran atau tindakan atau kesepahaman antara sadar dan ketidaksadaran. Dan ia berpusat pada alam semesta, sumber panas, pencahayaan, dan kehidupan di bumi, sebuah harapan dan pencapaian. Dengan demikian, simbol matahari ini adalah bicara tentang harapan, pencerahan, inspirasi, kekuatan, kepuasan materi, kesempurnaan, prestasi, juga peka. Kenapa peka? Ya, kalau matahari terus menerus, ya kita akan jadi peka. Oke. Yang berikutnya, pengadilan akhir.
diambil dari arketip evaluation and reward, adalah sebagian dari adalah bagian di mana seseorang harus menjadi bertanggung jawab atas tindakan masa lalu dan masuk ke tingkat kesadaran baru setelah memasuki fase pengampunan. Jadi dalam bahasa kita adalah ketika misalnya kita mati, dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian ditiupkan trompet sangkakala, kemudian kita dimintai pertanggungjawaban apa yang pernah kita buat sebelumnya. Kata akhir lah kira-kira begitu. Ini adalah simbol tentang penghakiman, tentang penyelesaian, tentang karma, tentang pengembangan, tindakan, vonis, kesimpulan, dan perubahan. Oke, yang berikutnya. Bumi. Bumi diambil dari arketip satisfaction, Wollens, yang digambarkan sebagai sebuah bentuk pergerakan tarian yang tidak pernah berhenti dalam arti tidak pernah berakhir pada kehidupan. Hal ini merupakan sebuah penyelesaian, keberhasilan, kesempurnaan, dan keyakinan dengan selalu bergerak untuk memulai babak baru. Dan demikian, simbol dari bumi adalah tentang pemenuhan, prestasi, perjalanan, keberhasilan, sempurna, dan jaminan. Kuasailah dunia, belajarlah sampai ke negeri Cina. Buatlah suatu pengembangan agar kau tetap berkembang, punya wawasan, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu adalah arti dari bumi. Baik, sahabat-sahabat kelasku, kita sudah bahas tentang arkana mayor yang terdiri dari 22 kartu sebelumnya. Sekarang kita akan masuk pada bab yang berikutnya, yaitu tentang arkana minor. Sahabat kelasku, kita akhiri sementara sampai di sini. Kita akan teruskan pada sesi-sesi berikutnya. Sampai jumpa.